Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Karawitan 1C. Saya Sigit Maulana, NIM 211233119. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Syafara, NIM 211233097 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Faisal, NIM 211233115 dari kelas Karawitan 1C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Girvan Syafari Riyandi, NIM 211233102. Kami akan menjelaskan mengenai akidah syariah dan akhlak untuk pemenuhan tugas mata kuliah agama Islam. Kerangka dasar ajaran agama Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum, tujuan pengajaran Islam khususnya di perguruan tinggi adalah untuk membina mahasiswa agar mampu memahami, meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, yang meliputi perintah-perintah dan larang-larangannya, serta petunjuk-petunjuk untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut trilogi ajaran Islam. Kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, 3 kerangka dasar Islam ini berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hadis ini menceritakan tentang dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Jibril bertanya kepada Nabi tentang ketiga konsep tersebut. Pertama-tama tentang konsep iman yang dijawab oleh Nabi dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian akidah secara bahasa atau etimologi diambil dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, lawan kata dari al-halu yang artinya penguraian, pelepasan, dan kata tersebut diambil dari kata kerja akadahu, yakiduhu yang artinya mengikatnya, dan yang artinya ikatan sumpah, dan ukdatun nikah yang artinya ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Ma'idah ayat 89 yang berbunyi, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Pengertian akidah secara terminologi atau secara istilah yaitu kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muhtamat, tidak bercampur dengan syah atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama, ada akidah yang baik dan sebaliknya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dirumuskan bahwa akidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Tujuan mempelajari akidah Islam yaitu untuk mengetahui hidup yang benar dan dapat membedakan mana yang salah, mana yang benar, untuk menghindarkan diri dari kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membersihkan akal dan pikiran untuk ketenangan jiwa, dapat mengikuti para rasul akan tujuan dan perbuatannya, dapat beramal baik hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah Islam itu meliputi yang pertama ada ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama, sifat, dan perbuatan Allah. Yang kedua ada nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, mukjizat Rasul, dan sebagainya. Yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat, dan makhluk-makhluk Allah, atau sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Yang keempat ada samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami'i, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, dan neraka. Manfaat mempelajari akidah Islam itu sangat banyak, teman-teman. Yang pertama sebagai sumber dan motivator berbuat kebaikan. Yang kedua membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima memupuk dan melahirkan kesehatan mental seseorang. Yang keenam memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Yang ketujuh mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti adalah akidah, baik itu benar ataupun salah. Untuk dalil-dalil terkait akidah akan disampaikan oleh teman saya. Dalil tentang akidah di antaranya adalah firman Allah, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Dan firman-Nya, "Wa'ati'ur rasula la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Rasul, semoga kalian dirahmatinya. Quran Surat An-Nur ayat 56. Dan ayat-ayat yang masih banyak lainnya dari kitab Azza wa Jalla. Maka dari itu dengan mengikutinya dan berhukum dengan syariat dan sunnahnya, setiap kejahatan adalah menyelisihi pertunjukannya dan berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Selain itu ada banyak dalil tentang akidah yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah. Suatu bentuk akidah pokok yang tercantum dalam dalil adalah rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, serta iman kepada qada dan qadar. Dalil bahwa Allah yang menciptakan manusia. Wala in sa'alatuhum man khalaqahum la yaqulannallaha fa'anna yufakun. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari penyembah Allah? Quran Surat Al-Zukhruf ayat 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah. Dimulai dari definisi syariah. Syariah secara etimologis artinya jalan yang harus diikuti. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hablum minanas, mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lalu ada definisi syariah juga menurut Qatadah. Yang pertama, segala hal yang menyangkut kewajiban, had, perintah, dan larangan tidak termasuk akidah, hikmah, dan ibarat yang tercakup dalam agama. Lalu ada juga menurut Mahmud Shaltut, hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia.
masih berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Lalu ada Faruq Abu Zaid, apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan nabinya, namun syariah sendiri juga dalam perkembangannya diklasifikasikan berdasarkan perkembangan zaman. Secara hakikat, syariah itu pintu yang Allah bukakan bagi manusia yang mau melampaui perjalanan dan mengalami proses. Allah tidak membebankan pintu itu kepada seluruh manusia, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dia sudah merasa bungah dan menghargai setiap manusia yang mau berjalan, walaupun belum atau bahkan tidak pernah sampai ke pintu. Ada jenis-jenis syariah. Yang pertama, syari merupakan pembuat hukum yang menyangkut kehidupan agama dan kehidupan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat hukum. Yang kedua, ada muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut yang membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Ya, seperti norma-norma sosial contohnya, atau ketika kita misalkan mempunyai masalah dengan sesama manusia, bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Contohnya, lalu ada ukubah. Ukubah dalam istilah Arab sering disebut ukubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara yang ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia. Lalu ada munakahat atau nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Ya, intinya munakahat merupakan peraturan-peraturan syariah dalam bidang perkawinan gitu, dalam bidang nikah. Untuk dalil dari syariah ada Quran surat Al-Jasiyah, artinya kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ada ruang lingkup syariah, yaitu ibadah. Ibadah pun terdiri dari ada rukun Islam, seperti mengucapkan syahadat dan lain-lain. Ibadah lainnya yang bersifat badani, yang berhubungan dengan fisik, itu bersuci, wudhu, mandi, tayamum, dan lain-lain. Definisi akhlak secara umum. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tablat atau tingkah laku atau kebiasaan atau kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya paksaan. Dari pengertian akhlak, seseorang dapat dikatakan bahwa dia berakhlak jika hal tersebut timbul dengan dirinya sendiri yang didukung oleh motivasi tanpa harus adanya paksaan dan pertimbangan yang panjang. Jika suatu perbuatan dilandasi dengan paksaan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan berakhlak. Berkaitan dengan akhlak, terdapat ilmu akhlak, yaitu suatu ilmu yang sistematik tentang tablat dari pengertian baik buruk harus benar sebagai tentang prinsip-prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Adapun pendidikan akhlak adalah mendidik seseorang untuk berakhlak baik dengan mempersiapkan seseorang untuk bersifat baik dan mulia seperti ikhlas, jujur, suka bekerja, bersih, berani, mengatakan kebenaran, mengendalikan pada dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Ciri-ciri akhlak. A. Akhlak Rabbani. Ajaran
akhlak dalam Islam bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah. B. Akhlak manusiawi. Ajaran akhlak dalam Islam sejarah dan memenuhi fitrah sebagai manusia. Akhlak universal. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Keseimbangan. Akhlak dalam Islam berada dalam dua sisi, kekuatan baik yang berada dalam hati nurani dan akal, kekuatan buruk yang berada di dalam nafsu. Akhlak realistik. Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Jenis akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik yang disebut al-hamidah dan akhlak buruk yang disebut ajamimah. A. Akhlak baik atau al-hamidah. Jujur adalah suatu tingkah laku yang didorong oleh keinginan atau niat yang baik dengan tujuan mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Berperilaku baik atau husnul khuluqi adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungan dengan cara yang terpuji. Malu. Al-haya adalah akhlak perangai seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat serta dapat mencegah seseorang untuk melalaikan hak orang lain. Rendah hati atau at-tawaddu washiyatul Mustafa adalah sifat pribadi yang bijak oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih dari orang lain. Murah hati. Al-hilmu adalah suka mudah memberikan kepada sesama tanpa merasa pamrih atau sekedar pamer. Sabar. As-sabur adalah menahan atau mengekang segala sesuatu yang menimpa diri kita, hawa nafsu. Akhlak buruk. Ajamijah. Akhlak buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya takabur atau al-kibru, yaitu sikap yang menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam ini, termasuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada padanya. Musyrik atau al-syrik, yaitu sikap yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya dengan cara menganggap bahwa suatu makhluk menyamai kekuasaannya. Murtad atau aridah, yaitu sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam untuk menjadi kafir, yaitu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hati dalam hidup beragama. Riya atau ar-riya, yaitu sikap yang selalu menunjukkan perbuatan baik yang dilakukan maka dia melakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan hanya untuk dipuji orang lain. Jadi perbuatan ini adalah kebalikan dari sikap ikhlas. Mudah marah atau al-ghadab, yaitu kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadarannya sehingga menonjolkan sikap dan perilaku untuk tidak menyenangkan orang lain. Iri hati atau dengki. Al-hasadu atau al-hikdu, yaitu sikap keliwaan seseorang selalu menginginkan agar kenikmatan dan kebahagiaan hidup orang lain bisa hilang sama sekali. Mengadu-adu.
namimah, yaitu perilaku yang suka memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan maksud agar hubungan sosial keduanya rusak. Mengupat al-ghibah, yaitu perilaku membicarakan keburukan atau kekurangan seseorang kepada orang lain secara lisan maupun tulisan, secara tersembunyi maupun terang-terangan. Sikap kikir atau al-bukhlu, yaitu sikap yang tidak memberikan nilai materi dan jasa kepada orang lain. Akhlak dikategorikan menjadi 5 bagian, yaitu akhlak kepada Allah. Contohnya seperti ibadah, zikir, berdoa, dan bertawakal kepada Allah. Dan akhlak kepada manusia, contohnya seperti bersabar, bersyukur, tawadu, atau rendah hati, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada orang tua, yaitu berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan dan perbuatan. Dan yang keempat, akhlak kepada keluarga, yaitu mengembangkan kasih sayang antara anggota keluarga. Dan yang kelima, akhlak kepada lingkungan, yaitu menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan lain sebagainya. Dalil-dalil yang berkaitan dengan akhlak. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang paling baik dalam berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik tidak cukup apabila dipelajari atau membaca, namun dibutuhkan juga seorang yang menjadi tauladan sehingga kita terdorong atau termotivasi agar kita untuk berbuat baik. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak dan menyempurnakan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, liutammima liha akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang benar. Dan dalam hadis yang lain, kita dapat diperintahkan untuk berakhlak yang baik sesama manusia lainnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha sayyi'ata hasanata likinasaluk. Bertakwalah kepada Allah, kamu berada, dan sertailah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan melacaknya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sudah sangat jelas sekali bahwa perintah berakhlak yang baik adalah kewajiban bagi kita. Maka kita harus menanamkan atau memudahkan akhlak atau menumbuhkan akhlak yang baik bahkan sejak dini hari. Dan salah satu ciri orang mukmin yang sempurna imannya adalah orang yang berakhlak mulia. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan, Allah tidak semata-mata membuat hukum, melainkan untuk manusia itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang taat dan wajib mengetahui, memahami, dan mengamalkan agar nantinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam mewujudkan akhlak yang mulia, sebagaimana sifat-sifat terpuji yang telah dijelaskan tadi, menurut Buya Hamka, ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, antara lain membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan seluruh perhatian dan larangan agama, belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah, menegakkan persatuan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah laku. Akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan senang tanpa memerlukan pikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang keluar itu baik, yang terpuji menurut syariat dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila keluar dengan perbuatan buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. Oleh karena itu, kita sebagai muslim menanamkan sifat-sifat yang baik agar akhlak yang keluar dari diri kita merupakan akhlak yang terpuji, yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Rasul yang pantas jadi idola dalam kehidupan. Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula, maka seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau iman, maka ia termasuk ke dalam kategori kafir. Seorang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka ia disebut orang fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi tidak dilandasi akidah atau iman yang lurus disebut orang munafik. Ketiga konsep atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Al-Quran selalu menyebutkan ketiganya di waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nur ayat 55 yang berbunyi, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka telah menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." Dalam surat At-Tin ayat 95, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya." Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." Terdapat dalam surat Al-Asyr ayat 3. Demikianlah penjelasan mengenai akidah syariah dan akhlak dari kelompok 3 Karawitan 1C. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dalam penuturan kata. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.